sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh, Republik kita itu senang ngeliat orang susah, nggak senang ngeliat orang senang. Tapi kan kita sebagai anggota DPR, jabatan publik, yang punya kerja-kerja, yang dimana kalau ngomong diruntunin, siapa sih yang nggak punya rasa empati kepada masyarakat? Pasti ada. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, rencana tunjangan rumah bagi anggota DPR RI menjadi sorotan. Tak main-main, tunjangan rumah anggota DPR RI bisa mencapai 50 juta rupiah. Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah adanya wacana pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir di gedung DPR RI membenarkan adanya anggaran ini, namun ia membantah gaji pokok anggota DPR naik. Menurutnya, anggaran ini dibuat lantaran pengadaan rumah dinas sudah ditiadakan. Angka 50 juta rupiah pun dinilai wajar untuk rumah di sekitar Senayan, Jakarta Pusat. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Masalah anggaran rumah dinas ini sebenarnya sudah menjadi polemik sejak periode lalu. Saat itu anggota DPR beralasan rumah dinas yang ada banyak yang tidak layak huni. Saat itu anggaran rumah dinas pun diperlukan untuk renovasi rumah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, di tengah ramainya kritik publik terhadap kenaikan tunjangan rumah dinas anggota DPR yang dianggap tidak menunjukkan empati, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menyebutkan sebagian masyarakat Indonesia memiliki mentalitas senang melihat orang susah dan tidak senang melihat orang senang. Politisi Partai Nasdem ini meminta publik tidak serta-merta menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang mereka terima. Saroni bahkan menganggap nominal tunjangan rumah dinas 50 juta rupiah yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang wajar. Nilai tersebut tidak seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja atau empati seorang wakil rakyat. Saroni bahkan menyebutkan dana yang diterima oleh para wakil rakyat pada akhirnya akan didistribusikan kembali ke masyarakat melalui berbagai kanal tanpa perlu diumumkan secara eksplisit. Ya, kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh, Republik kita itu senang ngeliat orang susah, nggak senang ngeliat orang senang. Tapi kan kita sebagai anggota DPR, jabatan publik, yang punya kerja-kerja, yang dimana kalau ngomong diruntunin, siapa sih yang nggak punya rasa empati kepada masyarakat? Pasti ada. Cuman kan masing-masing orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata hari-harinya suka memberikan satu bantuan kepada hal. Ya, gaji anggota DPR tengah menjadi sorotan karena diduga naik hingga mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Ya, selain gaji pokok, anggota DPR mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satunya adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000,
tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih di Prime Market Highlight pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Ya, meski demikian, Banggar DPR RI memberikan 8 catatan dari masing-masing fraksi terkait dengan pelaksanaan APBN tahun 2024. DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Dalam paparannya, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wianto menyampaikan, Banggar DPR RI memberikan 8 catatan dari masing-masing fraksi di DPR terkait pelaksanaan APBN 2024. Badan Anggaran DPR RI juga mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP 2024. Capaian tersebut merupakan capaian opini terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini WTP atas LKPP tahun 2024 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah. Semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. APBN 2024 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp2.850,6 triliun atau 101,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.802,5 triliun. Sementara itu belanja negara mencapai Rp3.359,8 triliun. Lebih tinggi dari yang ditetapkan sebesar Rp3.343,5 triliun. Dengan postur tersebut, APBN 2024 mengalami defisit sebesar Rp509,2 triliun, lebih rendah dari target Rp541 triliun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.